Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari pekerjaan saya tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Pasal 130 yang berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, itu pasal 131 yang berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf B dilakukan terhadap desain pertama ada rumah-rumah, dua ada bak muatan, ketiga ada kereta gandengan, keempat ada kereta tempelan, dan yang terakhir ada kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Selanjutnya, pasal 132 ayat 1 berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf A paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, sistem kelistrikan, kaca, pintu, engsel, bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat duduk, akses keluar darurat, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, sabuk keselamatan, tempat pencadangan, dan yang terakhir tangga penumpang khusus untuk mobil bus. Ayat 2 yaitu berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf B. Paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, pintu engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, dan yang terakhir perisai kolong. Ayat 3 berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf C. Paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, perisai kolong, alat perangkai, sistem rem, dan sistem suspensi. Ayat 4 penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf D paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, perisai kolong, alat perangkai, kaki penumpang, alat pengunci, sistem rem, dan yang terakhir ada sistem suspensi. Ayat 5 berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf E. Paling sedikit meliputi rancangan teknis, susunan, ukuran, material, kaca pintu, engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan yang terakhir ada tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Ayat ke-6 berisi tentang modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Ayat 7 berisi tentang modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Dan yang terakhir ada ayat 8
yang berisi tentang penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang pasal 133 ayat 1 berisi tentang pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe. Ayat 2 dalam pasal 133 ini berisi tentang dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik kendaraan bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 3 berisi tentang dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berita acara disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir yaitu ayat keempat yang berisi tentang berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.